Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Syifa dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Peran Literasi Digital dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Online pada Pengguna Media Sosial. Artikel ini membahas mengenai bagaimana literasi digital dapat membantu pengguna media sosial mengenali, mencegah, dan menghadapi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital. Secara umum, artikel ini membahas perkembangan media sosial yang memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online dapat memberikan dampak yang cukup serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, akademi, ekonomi, maupun keamanan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dalam mencegah kekerasan berbasis gender online pada pengguna media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil kajian, literasi digital memiliki peran penting karena dapat membantu pengguna memahami keamanan digital, melindungi data pribadi, menerapkan etika komunikasi, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi kekerasan di ruang digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya, ke bagian pendahuluan. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar, bekerja, dan menyampaikan pendapat. Namun kemudahan ini juga dapat disalahgunakan. Salah satunya adalah munculnya kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online dapat terjadi ketika teknologi digital digunakan untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, mengintimidasi, merugikan seseorang berdasarkan gender maupun seksualitasnya. Masalah ini semakin penting untuk diperhatikan karena rendahnya pemahaman mengenai keamanan digital dan media komunikasi dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban maupun tanpa sadar ikut memperluas kekerasan. Karena itu, literasi digital menjadi salah satu kemampuan yang penting dimiliki pengguna media sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam artikel ini. Pertama, apa saja bentuk kekerasan berbasis gender online yang terjadi pada pengguna media sosial? Kedua, bagaimana peran literasi digital dalam mencegah kekerasan berbasis gender online? Dan yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi yang dapat dilakukan pengguna ketika menghadapi kekerasan berbasis gender online? Ketiga pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam pembahasan artikel ini. Berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online yang terjadi melalui media sosial. Kedua, untuk menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan kekerasan berbasis gender online pada korban. Ketiga, untuk menganalisis bagaimana literasi digital dapat berperan dalam mencegah kekerasan berbasis gender online. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan strategi komunikasi yang aman dan etis ketika seseorang menghadapi kekerasan berbasis gender online. Topik ini penting untuk dibahas karena kekerasan berbasis gender online ialah salah satu persoalan komunikasi yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sebagai pengguna media sosial, kita tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami bagaimana berkomunikasi dengan baik dan menghormati pengguna lainnya. Literasi digital juga dapat membantu kita lebih berhati-hati dalam membagi informasi pribadi dan mengenali tindakan yang termasuk kekerasan digital. Topik ini juga sangat relevan dengan ilmu komunikasi karena berkaitan dengan komunikasi digital, media sosial, etika komunikasi, dan perilaku pengguna media.
Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ialah komunikasi digital. Komunikasi digital ialah proses penyampaian dan pertukaran pesan menggunakan teknologi dan perangkat yang terhubung dengan internet. Contohnya dapat kita lihat dalam penggunaan media sosial, aplikasi pesan, email, forum daring, hingga video call. Komunikasi digital memiliki beberapa karakteristik, yaitu cepat, interaktif, luas, fleksibel, dan meninggalkan jejak digital. Walaupun memberikan banyak kemudahan, komunikasi digital juga memiliki risiko. Pesan dapat disalahartikan, informasi pribadi dapat disalahgunakan, dan komunikasi juga dapat digunakan untuk melakukan cyberbullying maupun pelecehan. Oleh karena itu, komunikasi digital perlu dilakukan dengan memperhatikan etika, keamanan, privasi, dan tanggung jawab. Berikutnya adalah media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat berbagai jenis konten. Media sosial memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat, misalnya sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, hiburan, pendidikan, dan pembentukan opini publik. Media sosial juga memiliki karakteristik yang partisipatif, terbuka, cepat, interaktif, dan memiliki jaringan yang luas. Namun di samping manfaat tersebut, media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, pelecehan, pelanggaran privasi, dan kekerasan berbasis gender online. Karena itu, pengguna perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan handphone, komputer, atau aplikasi media sosial. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara kritis, aman, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, literasi digital juga berkaitan dengan bagaimana pengguna menjaga keamanan akun dan data pribadi. Contohnya dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, menjaga kode verifikasi, serta mengatur privasi akun. Dengan literasi digital yang baik, pengguna diharapkan mampu mengenali risiko dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang dilakukan atau diperkuat melalui teknologi digital dan berkaitan dengan gender atau seksualitas. Kekerasan berbasis gender online dapat terjadi melalui berbagai media, seperti media sosial, pesan pribadi, aplikasi percakapan, maupun platform berbagi konten. Bentuknya juga beragam, mulai dari pelecehan seksual, ancaman penguntitan digital, penyebaran data pribadi, penyebaran konten intim tanpa izin, pembuatan akun palsu, hingga pemerasan seksual secara daring. Jadi, kekerasan berbasis gender online bukan hanya sekedar komentar negatif di media sosial, tetapi dapat menjadi bentuk kekerasan yang memberikan dampak serius bagi korban. Kekerasan berbasis gender online dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap korban. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami rasa takut, cemas, malu, stres, trauma, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dari sisi sosial, korban dapat menarik diri dari lingkungan dan membatasi aktivitasnya di media sosial. Dari sisi akademik maupun pekerjaan, korban dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi dan kehilangan motivasi. Selain itu, terdapat juga dampak ekonomi dan reputasi, terutama ketika terjadi pemerasan atau penyebaran konten pribadi. Hal yang membuat kekerasan berbasis gender online semakin serius adalah konten yang sudah tersebar di internet dapat disalin dan disebarkan kembali, sehingga korban sulit mendapatkan kembali kendali atas informasi pribadinya.
Etika komunikasi menjadi bagian penting dalam pengguna media sosial. Pengguna harus memahami bahwa kebebasan berkomunikasi bukan berarti bebas melakukan penghinaan, ancaman, pelecehan, atau menyebarkan informasi pribadi pada orang lain. Kita juga harus menghormati privasi dan meminta persetujuan sebelum membagikan video, foto, percakapan, maupun informasi pribadi seseorang. Ketika terjadi kekerasan berbasis gender online, kita juga perlu menghindari victim blaming atau menyalahkan korban. Sebaliknya, pengguna media sosial seharusnya memberikan dukungan, menggunakan bahasa yang empati, dan tidak menyebarkan kembali konten yang dapat memperburuk kondisi korban. Jadi, etika komunikasi adalah salah satu dasar penting dalam menciptakan ruang digital yang aman. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian pertama membahas media sosial sebagai ruang baru terjadinya kekerasan berbasis gender online. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan media sosial dan cepatnya penyebaran informasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan. Penelitian kedua membahas kecakapan literasi digital para penyintas kekerasan berbasis gender online. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi digital dapat membantu penyintas memahami risiko, menjaga privasi, menyimpan bukti, dan menentukan langkah penanganan. Penelitian ketiga membahas kekerasan berbasis gender online pada remaja. Remaja menjadi kelompok yang rentan karena aktif menggunakan media sosial, tetapi belum seluruhnya memiliki pemahaman yang cukup mengenai keamanan digital dan risiko kekerasan berbasis gender online. Selain penelitian tersebut, terdapat penelitian yang membahas pemberitaan kekerasan berbasis gender online oleh media daring. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media mempunyai peran dalam membentuk cara masyarakat melihat korban, pelaku, dan permasalahan kekerasan berbasis gender online. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penanganan kekerasan berbasis gender online tidak hanya menjadi tanggung jawab korban, dibutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, media, platform digital, dan pemerintah. Persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan artikel ini adalah sama-sama membahas media sosial, kekerasan berbasis gender online, literasi digital, dan perlindungan pengguna. Sedangkan perbedaannya artikel ini lebih berfokus pada peran literasi digital sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online pada pengguna media sosial secara lebih luas. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau pengujian statistik, tetapi pada pemahaman dan analisis terhadap berbagai konsep serta hasil penelitian sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penelitian terlebih dahulu menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender online, kemudian menganalisis hubungan antara literasi digital, etika komunikasi, dan keamanan digital dan pencegahan kekerasan berbasis gender online. Objek kajian dalam penelitian ini bukan individu atau kelompok responden tertentu, melainkan berbagai konsep, informasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan komunikasi di ruang digital. Beberapa objek yang dikaji adalah literasi digital, komunikasi digital, media sosial, kekerasan berbasis gender online, etika komunikasi, keamanan digital, dan perlindungan data pribadi. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, proceeding, laporan lembaga resmi, dokumen pemerintah, serta dokumen hukum dan kebijakan. Sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi terhadap kredibilitasnya terhadap topik penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Prosesnya dimulai dengan menentukan kata kunci, kemudian mencari sumber yang relevan, menyeleksi sumber dan membaca, mencatat informasi penting, membandingkan hasil penelitian, lalu mengelompokkan informasi berdasarkan tema. Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama, mengelompokkan bentuk kekerasan berbasis gender online, menganalisis hubungan antara literasi digital dan pencegahan kekerasan berbasis gender online, kemudian membandingkan berbagai sumber untuk mendapatkan kesimpulan. Keabsahan kajian diperkuat dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber atau melalui triangulasi sumber. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu media sosial sebagai ruang komunikasi. Media sosial saat ini menjadi ruang komunikasi yang interaktif, terbuka, dan partisipatif. Pengguna dapat menjadi komunikator sekaligus komunikan. Artinya kita bukan hanya menerima informasi, tetapi juga dapat membuat dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Media sosial juga dapat digunakan untuk membangun komunitas, menyampaikan pendapat, melakukan kampanye sosial, dan membangun solidaritas. Namun, keterbukaan tersebut juga memiliki risiko. Informasi pribadi atau konten yang merugikan seseorang dapat tersebar dengan sangat cepat. Karena itu, keterbukaan media sosial harus diimbangi dengan literasi digital dan etika komunikasi. Berdasarkan hasil kajian, terdapat berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online yang dapat terjadi di media sosial. Pertama, pelecehan sosial melalui komentar atau pesan pribadi. Kedua, pengiriman gambar atau pesan seksual tanpa persetujuan. Ketiga, ancaman menyebarkan foto atau video pribadi. Keempat, penyebaran data pribadi atau doxing. Kelima, penguntitan digital atau cyberstalking. Selain itu, terdapat penyebaran konten intim tanpa izin, pembuatan akun palsu, pemerasan seksual daring atau sextortion, serta manipulasi foto dan video untuk mempermalukan korban. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online dapat terjadi melalui berbagai fitur dan aktivitas di media sosial. Selanjutnya adalah dampak kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online tidak hanya memberikan dampak sementara, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Korban dapat mengalami tekanan psikologis, rasa takut, trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan kehilangan rasa aman. Korban juga dapat menarik diri dari lingkungan sosial serta mengalami gangguan dalam kegiatan belajar maupun pekerjaan. Selain itu, penyebaran konten pribadi dapat merusak reputasi dan bahkan menimbulkan kerugian ekonomi. Hal tersebut terjadi karena konten digital yang sudah tersebar sangat sulit dikendalikan dan dapat muncul kembali meskipun sebelumnya telah dihapus. Selanjutnya adalah bagian utama dari penelitian ini, yaitu peran literasi digital dalam mencegah kekerasan berbasis gender online. Literasi digital membantu pengguna mengenali berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Selain itu, literasi digital mendorong pengguna untuk menjaga privasi akun, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, dan memahami pentingnya persetujuan sebelum menyebarkan konten orang lain. Literasi digital juga membantu pengguna menjaga keamanan akun, misalnya dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor. Ketika terjadinya kekerasan berbasis gender online, pengguna yang memiliki literasi digital juga lebih mengetahui bagaimana menyimpan bukti, memblokir pelaku, dan menggunakan fitur pelaporan. Jadi, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi dengan aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Selain kemampuan teknis, literasi digital juga harus disertai dengan etika komunikasi.
Pengguna media sosial perlu menghargai privasi dan tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Kita juga harus menghindari penghinaan, pelecehan, ancaman, maupun komentar yang merendahkan. Ketika melihat korban kekerasan berbasis gender online, kita tidak boleh menyalahkan korban atau melakukan victim blaming. Kita juga tidak boleh ikut menyebarkan kembali foto, video, atau informasi pribadi korban, karena tindakan tersebut juga dapat memperluas dampak kekerasan. Sehingga etika komunikasi membantu pengguna memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi terhadap orang lain. Ketika seseorang menghadapi kekerasan berbasis gender online, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, jangan menyebarkan kembali konten yang merugikan korban. Kedua, simpan bukti digital seperti screenshot, tautan, nama akun pelaku, isi pesan, serta waktu kejadian. Ketiga, blokir akun pelaku dan laporkan akun atau konten tersebut melalui fitur pelaporan yang tersedia. Keempat, tingkatkan keamanan akun dengan mengganti kata sandi dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Kelima, korban tidak perlu menghadapi masalah tersebut sendirian. Korban dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, dosen, konselor, atau orang yang dapat dipercaya. Yang paling penting, korban harus mendapatkan dukungan tanpa dihakimi atau disalahkan. Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender online. Melalui ilmu komunikasi, kita dapat menganalisis bagaimana pesan kekerasan dibuat, bagaimana bahasa digunakan untuk melecehkan atau mengecam korban, serta bagaimana konten kekerasan dapat menyebar di media sosial. Ilmu komunikasi juga dapat digunakan untuk membuat kampanye edukasi mengenai keamanan digital dan pencegahan kekerasan berbasis gender online. Pesan yang dibuat harus bersifat edukatif, mudah dipahami, persuasif, dan tidak menyalahkan korban. Selain itu, ilmu komunikasi juga dapat membantu media menghasilkan pemberitaan mengenai kekerasan berbasis gender online yang lebih etis, tidak sensasional, dan tetap melindungi identitas korban. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki 2 sisi. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat dalam komunikasi, pertukaran informasi, pendidikan, dan interaksi sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti pelecehan seksual daring, ancaman, doxing, penguntitan digital, penyebaran konten intim tanpa izin, serta pemerasan seksual. Dampaknya juga sangat luas, mulai dari gangguan psikologis, sosial, akademik, ekonomi, hingga kerusakan reputasi. Dalam kondisi ini, literasi digital memiliki peran penting untuk membantu pengguna mengenali risiko, menjaga keamanan akun, melindungi data pribadi, dan berkomunikasi secara etis. Jadi, pencegahan kekerasan berbasis gender online bukan hanya menjadi tanggung jawab korban, tetapi adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam ruang digital. Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pengguna media sosial perlu meningkatkan literasi digital dan menjaga keamanan akun serta data pribadi. Kedua, pengguna harus menghindari penyebaran ulang konten yang merugikan korban. Ketiga, korban perlu menyimpan bukti, memblokir pelaku, dan melaporkan konten yang melanggar. Keempat, keluarga dan teman perlu memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Kelima, sekolah dan perguruan tinggi perlu meningkatkan edukasi mengenai literasi digital dan pencegahan kekerasan berbasis gender online.
Selain itu, media perlu menggunakan pemberitaan yang melindungi korban. Platform digital perlu memperkuat sistem pelaporan dan pemerintah perlu memperluas akses pendampingan bagi korban. Dengan kerjasama berbagai pihak, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi semua pengguna. Demikian presentasi saya mengenai peran literasi digital dalam mencegah kekerasan berbasis gender online pada pengguna media sosial. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kemampuan menggunakan media sosial saja belum cukup. Kita juga perlu memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan pribadi, menghormati privasi orang lain, memahami etika komunikasi, dan tidak ikut menyebarkan kekerasan di ruang digital. Karena itu, mari kita bersama-sama menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, kritis, aman, dan bertanggung jawab. Bijak bermedia sosial, lindungi privasi, dan hentikan kekerasan berbasis gender online. Terima kasih atas perhatian Ibu Syifa dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.